Coba deh bayangin sejenak. Ada sebuah komunitas nelayan yang udah hidup damai, nyatu sama alam, dari generasi ke generasi. Terus tiba-tiba datang nih proyek modernisasi yang janjinya sih kemakmuran. Tapi pernah kepikiran nggak? Apa jadinya kalau kemajuan yang ditawarkan itu justru malah mengancam jati diri mereka? Nah, ini dilema nyata yang dihadapi suku Wiagar. Dan kali ini kita bakal coba kupas tuntas kasusnya. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Pembangunan itu sebetulnya berkah atau malah jadi bencana sih? Khususnya buat masyarakat yang hidup di sana. Apakah selalu bagus atau jangan-jangan bisa jadi malapetaka? Yuk kita lihat dua sisi mata uang ini bareng-bareng. Oke, kita mulai dari awal ceritanya ya. Jadi, lokasi kita ada di pesisir Sumuraman. Di sana, pemerintah punya sebuah rencana yang ya bisa dibilang rencana besar. Mereka mau bangun kampung nelayan modern buat suku Yagar. Di atas kertas sih tujuannya mulia banget. Tapi di balik niat baik ini, ternyata ada konflik mendasar yang mulai kelihatan. Nah, ini dia nih, inti permasalahannya. Coba kita lihat, ada dua kutub yang berseberangan. Di satu sisi, ada pemerintah dengan visi pembangunan ekonominya. Pokoknya infrastruktur baru, ekonomi maju. Tapi, di sisi lain, ada kedaulatan ulayat milik masyarakat. Ini bukan cuma soal tanah loh, tapi soal hak adat, soal warisan turun-temurun mereka. Jadi, ya inilah tabrakan antara visi modernitas dan tradisi. Gesekannya terjadi persis di sini. Oke, sekarang coba kita bedah dari satu sisi dulu ya. Kita lihat dari sudut pandang pemerintah. Sebenarnya apa sih janji-janji manis di balik program pembangunan ini? Keuntungan apa aja yang katanya bakal didapat sama suku Wigarajar? Kalau kita lihat rinciannya, yang ditawarkan itu kedengarannya bagus banget. Ada peningkatan infrastruktur, artinya bakal ada dermaga baru, tempat perahu yang layak, sampai rumah yang lebih baik. Terus soal alat tangkap juga dimodernisasi, ada bantuan teknologi, armada yang lebih modern. Tujuannya apa? Ya, buat mensimulasi ekonomi lokal, biar akses pasarnya lebih luas. Ujung-ujungnya, harapannya sih pendapatan tiap keluarga bisa meningkat. Secara teori, ini kan resep jitu buat bikin kantong lebih tebel kan? Jadi tujuan akhirnya itu jelas banget. Membuka akses pasar dan meningkatkan pendapatan. Biar hasil laut suku Wiagar nggak cuma dijual di situ-situ aja, tapi bisa masuk ke pasar yang lebih besar. Jadi bukan lagi soal yang penting hari ini bisa makan, tapi udah mikirin gimana caranya membangun masa depan ekonomi yang lebih cerah. Ya, setidaknya begitu janjinya. Oke, janjinya kedengeran indah kan? Tapi kalau sebagus itu, kenapa jadi masalah? Nah, jawabannya itu bukan pada apa yang dilakukan, tapi pada bagaimana cara melakukannya. Sekarang, yuk kita balik koinnya dan lihat sisi yang lain. Resiko dari sebuah kebijakan yang diputuskan sepihak. Ada kutipan yang pas banget nih buat menggambarkan situasinya. Kebijakan pembangunan yang diputuskan secara sepihak seringkali menciptakan dinamika yang kompleks. Intinya apa? Ya, sesederhana ini, kalau keputusan dibuat tanpa ngobrol dulu, tanpa dialog, niat yang paling baik sekalipun bisa-bisa malah jadi sumber masalah yang rumit. Dan inilah tantangan utamanya. Nah, ini dia kata kuncinya. Diputuskan secara sepihak. Artinya apa? Ya artinya nggak ada diskusi, nggak ada rembuk bareng, nggak ada dialog. Rencananya itu dibuat di sebuah ruang rapat entah di mana, jauh dari sana, tanpa pernah mendengar suara orang-orang yang hidupnya bakal berubah total. Di titik inilah, sebuah proyek pembangunan biasa berubah jadi pertaruhan kedaulatan dan identitas. Terus, apa sih sebenarnya kedaulatan ulayat ini? Biar kita semua paham, ini tuh jauh lebih dari sekedar secari kertas sertifikat tanah ya. Kedaulatan ulayat itu soal pengakuan atas ikatan batin, ikatan sejarah antara suku Yagar dengan laut, hutan, dan sungai mereka. Ini soal pengetahuan turun-temurun loh, kapan waktu terbaik buat melaut, di mana lokasi ikan-ikan berkumpul, gimana cara jaga alam biar nggak rusak. Jadi kalau hak ulayat ini diabaikan, itu sama aja kayak kita merobek paksa bab paling penting dari buku sejarah dan identitas mereka. Terus gimana dong solusinya? Apa situasinya buntu, nggak ada harapan? Tunggu dulu. Tentu aja nggak. Selalu ada kok yang namanya jalan keluar. Nah, sekarang kita masuk ke bagian akhir, kita coba cari. Gimana sih caranya menemukan jalan tengah yang bisa diterima semua pihak? Jadi gimana caranya menyeimbangkan dua kepentingan ini? Ternyata kuncinya itu sederhana banget, tapi justru ini yang seringkali kelewat. Apa itu? Analisis dampak menyeluruh. Jadi sebelum jalan, berhenti dulu sebentar. Pikirin matang-matang. Ini bukan cuma soal hitung-hitungan untung rugi duit ya, tapi juga soal dampak sosialnya gimana, budayanya gimana, lingkungannya gimana.
kita harus lihat gambaran besarnya secara utuh. Prosesnya sebetulnya bisa kita urutkan jadi 3 langkah simpel. Pertama, analisis dampak positifnya. Oke, kita akui potensi manfaat ekonomi dan infrastrukturnya apa aja, kita kaji benar-benar. Kedua, analisis dampak negatifnya. Nah, di sini kita harus jujur. Apa aja resikonya buat hak ulayat, buat kehidupan sosial, buat budaya mereka. Dan langkah ketiga, yang paling penting, kelola secara inklusif. Artinya, libatkan masyarakat adat di setiap tahap, dari mulai perencanaan sampai pelaksanaan. Jadi mereka bukan cuma jadi objek pembangunan, tapi subjek, mereka yang ikut merancang masa depan mereka sendiri. Pada akhirnya teman-teman, kisah suku Wiagar ini kan sebenarnya cerminan buat kita semua ya. Pertanyaannya jadi lebih besar, bukan cuma soal mereka lagi, tapi soal kita bersama. Gimana sih caranya kita bisa menyeimbangkan antara kemajuan dan tradisi untuk masa depan? Gimana caranya membangun masa depan tanpa harus menghancurkan masa lalu? Nah, menemukan jawaban untuk pertanyaan ini mungkin adalah salah satu tantangan terbesar kita semua saat ini.